kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Alexander Abanat. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan kepada kita semua. Kita buka Alkitab kita dalam Mika pasal yang kedua. Mika pasal yang kedua ayat yang 12 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan, janji tentang keselamatan. Ayat 12. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan kambing di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Puji Tuhan. Saya berikan tema pada saat ini, penerobos. Nah, kita diangkat Tuhan menjadi penerobos akhir zaman. Kita diangkat Tuhan untuk menjadi penyelamat di akhir zaman, untuk menyelamatkan banyak orang, banyak jiwa. Nah, saudara yang sama Tuhan, saya kembali ke Mika pasal 2 ayat 12 sampai 13. Mika mau tegaskan tentang keselamatan di dalam Yesus itu pasti terjadi. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, garis besar yang Mika bicarakan konteksnya keselamatan yang akan terjadi kepada bangsa Israel atau hubungannya dengan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen ditetapkan sebagai seorang penerobos atau dipanggil untuk menjadi tangan kanannya Allah, menjadi perwakilan dalam Kristus Yesus. Saudara kasih Tuhan, penerobos dalam kamus besar bahasa Indonesia ada dua kalimat. Pertama adalah mendobrak pertahanan musuh. Yang kedua, menembus pertahanan lawan. Dalam arti Mika mau menjelaskan bahwa Allah akan menerobos masuk, tujuannya untuk menyelamatkan bangsa Israel, tujuannya untuk menyelamatkan sisa Israel. Maka Mika menggambarkan itu seperti bahasanya, bahasa seperti perang. Memang di perjanjian lama itu perang beneran, itu cabut parang, cabut golok untuk mempertahankan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup orang Israel. Nah, bagaimana dengan kita? Alkitab berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 12 bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Saudara yang sama Tuhan, Alkitab di akhir zaman ini, Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa atau berkata-kata atau mengklaim janji firman Tuhan atau mendeklarasikan cara untuk melawan setiap teritorial atau melawan musuh yang tidak kelihatan dengan firman, berkata-kata, memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, merenungkan itu dan memperkatakan supaya terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara yang kami Tuhan, ada dua poin yang saya mau bagikan saudara. Yang pertama, maju terus. Nah, kita sebagai pengikut Kristus atau umat Tuhan
tidak ada kata mundur. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yesus tidak ada kata mundur, tidak ada kata takut, menyerah, tidak ada kata ragu. Tapi yang harus ada di dalam kita, yakin bahwa kita pemenang, kita lebih dari pemenang. Saudara yang kasih Tuhan, seperti Yesaya 55 ayat 11, bahwa setiap firman yang keluar dari mulut kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang kita ucapkan dan melaksanakannya dalam hidup kita. Saudara yang dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari cabut pedang roh. Apa itu pedang roh? Perkataan firman yang keluar dari mulutmu. Katakan amin. Itu yang akan mengalahkan tipu muslihat iblis. Itu yang akan mengalahkan setiap tekanan yang menekan kita, kepala sakit, leher sakit, badan sakit. Kita katakan sudah sembuh, maka kita akan sembuh. Sudah pulih, maka kita akan pulih. Saudara yang sedang Tuhan, seperti Yeremia 1 ayat 10. Saya akan bacakan buat saudara Yeremia 1 ayat 10. Yeremia 1 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan untuk meruntuhkan, untuk membangun dan menang. Saudara yang kasih Tuhan, seperti itulah yang Tuhan katakan, bahwa bukan hanya Yeremia saja, tapi saudara dan saya diangkat Tuhan atas kerajaan-kerajaan. Apa itu kerajaan-kerajaan? Baik itu kerajaan gelap, kerajaan apapun, kita harus menaklukkannya untuk Kristus. Nah, diangkat, ditetapkan atas bangsa-bangsa. Untuk apa? Mencabut, merobohkan. Mencabut yang tidak benar, merobohkan yang tidak benar, membinasakan yang tidak benar, meruntuhkan yang tidak benar, ganti dengan benar. Katakan amin. Itu caranya. Bukan berdoa lipat tangan, diam saja, bukan. Tapi kita harus mengucapkan, mencabut, merobohkan, meruntuhkan, membinasakan semua perbuatan manifestasi iblis. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang diinginkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus melakukan itu dalam hidup kita. Contoh iman yang terjadi di Sadrak Mesyak dan Abednego. Saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak mencabut pedang. Mereka cuma yakin bahwa mereka berkata, kalau Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami juga tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja dirikan. Jadi mereka sudah menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan apa-apa selain menyembah Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus. Sama hari ini juga saudara, jangan kompromi. Apapun situasimu, jangan kompromi. Karena Tuhanmu akan datang menolong engkau. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, menanti Tuhan datang menyelamatkan engkau. Jangan kompromi dengan dosa. Dengan dosa maka kita semakin jauh dari Tuhan. Contoh yang kedua itu Daniel pasal 2 ayat 11. Ketika surat itu dibacakan, maka Daniel mengambil keputusan untuk 3 kali sehari dia berdoa di atas rumah. Saudara yang sama Tuhan, bukan dia berhenti, tapi semakin menjadi ketika dia keputusan bahwa dia akan dimasukkan ke gua singa. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Kenapa? Dia tahu Tuhan dia hidup. Katakan amin. Saudara yang sama Tuhan, yang kedua, kita harus sadar. Katakan amin. Sadar ngapain? Sadar bahwa
Yesus bersama kita. Katakan amin. Dia ayat Mika 2 ayat 13 tadi. Mika 2 ayat 13. Mika 2 ayat 13 bagian B. Saya bacakan. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Nah, saudara, kalau Tuhan kita bersama dengan kita, apa kita perlu takut? Apa perlu kita gentar? Justru kita akan semangat bergairah di dalam Kristus. Nah, saudara yang sama Tuhan Yesus, di sini sudah dikatakan bahwa tidak takut, dan niat tidak takut. Sadar bahwa ada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita harus sadari bahwa Tuhan bersama dengan kita. Apapun masalahmu hari ini, kau harus sadar bahwa Tuhan bersamamu. Tuhan tidak meninggalkan kamu sedikit pun. Seperti contoh iman Gideon. Gideon bawa pasukan 32.000. Dari setelah diomongin bahwa siapa yang takut gentar, dia pulang dari pegunungan Gilead. Pulang 22.000, tinggal 10.000. Ternyata pasukannya banyak yang takut dan gentar. Tapi Gideon tidak menyerah. Tuhan berfirman lagi, masih terlalu banyak rakyat yang bersama engkau. Saring lagi, dan firman Tuhan berkata, dengan ke-300 aku akan menyelamatkan kamu dan bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, dengan ke-300 orang untuk melawan pasukan musuh seperti belalang banyaknya, unta mereka seperti pasir. Bapak Ibu bayangkan gimana? Tapi itulah Gideon punya iman, seperti iman Daud ketika dia mendengar atau melihat rumahnya terbakar, dan dia mendengar bahwa istri dan anak-anaknya ditawan oleh Amalek. Tapi dia, apa yang dilakukan? Dia berhenti, dia tanya Tuhan, boleh aku menyusul mereka? Kata Tuhan, boleh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hal-hal ini kita harus terus aktifkan dalam diri kita, supaya kita sadari bahwa Yesus bersama kita. Kita tidak sendirian. Kita tidak akan terhanyut oleh apapun, karena penolong kita ada bersama dengan kita, namanya Yesus Kristus. Saya mau katakan bahasa terakhir, mungkin dokter sudah memvonis engkau, mungkin dokter sudah bilang tinggal berapa hari lagi, atau dia tidak bisa berbuat apa. Ingat bahwa Yesus masih bisa lakukan sesuatu buat Anda. Mungkin hari ini kau berkata, aku dan anakku makan apa? Ingat, Yesus masih ada. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya berdoa supaya saudara, Bapak Ibu saudara yang menonton video ini diberkati Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.